Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmi al ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmi al ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi lil insani an yasila arhamahu wa illam yasiluhu wa yuhsina ilaihim wa illam yuhsinu ilaihi. Qala sallallahu alaihi wasallam laysa al-wasil bil mukafi walakinnal wasil walladhi idza qata'ta rahimahu wasalaha. Wa yanbaghi lahu aidan an yasbira ala adham in adawhu wa la yukafihum bi isaatihim in asa'u ilahi bal ya'fu wa yasfah wa yasilu wa yuhsinu wa kullama adahu wa asa'u fi haqqi kanat as-silatu lahum akadu wa kanat as-silatu lahum akada wa kanat as-sadaqatu alaihim afdal. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalu sadaqa as-sadaqatu ala dirrahimi al-kashi wa huwa alladhi yumiru ala dawat liqaribihi al-muhsinu ilaih. Wa fi hadis ar-rajul alladhi qala nabi sallam inna li qarabah asilahum wa yaqta'uni فذكر الحديث حتى قال في آخره ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك إلى آخر ما قال رضي الله تعالى. Kembali kita bersama-sama membahas nasihat dari Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan kita membahas nasihat dari Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kita semua mendapatkan keberkahannya dan mendapatkan sir dari beliau, amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh beliau, wa yanbaghi lil insani, sepatutnya, seharusnya bagi seseorang ayyasil arhamahu, untuk selalu menyambung tali persaudaraan dengan kerabatnya, wa illam yasiluhu, walaupun mereka tidak menyambung tali kekerabatan, wa yuhsina ilaihim, dan hendaknya selalu berbuat baik kepada mereka, wa illam yuhsinu ilaihi, walaupun mereka tidak berbuat baik kepadanya. Nasihat beliau, sebagaimana minggu-minggu terdahulu, kewajiban kita terhadap kerabat kita harus kita menyambungnya, walaupun mereka ini tidak menyambung tali persaudaraan. Ya, mungkin dikarenakan kesibukan atau dikarenakan kesempitan mereka dalam mengais rezeki ataupun hal-hal lainnya. Siapapun di antara kita, walaupun di antara kerabat kita tidak menyambung tali persaudaraan, apapun alasannya, maka wajib bagi kita untuk berusaha semaksimal mungkin menyambung tali persaudaraan tersebut. Dan di samping itu, wa yuhsina ilaihim, dan selalu berbuat kebaikan kepada mereka, kerabat-kerabat kita, wa illam yuhsinu ilaihi, walaupun mereka tidak berbuat baik terhadap kita. Apapun alasannya, mereka tidak menyambung karena sesuatu hal, tidak berbuat baik karena sesuatu hal, maka kewajiban kita harus berbuat baik kepada mereka dan selalu menyambung tali persaudaraan. Seandainya memang jauh, sekarang enak saja melalui HP, telepon seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Lebih-lebih terhadap orang tua, wajib bagi kita untuk selalu menyambung tali persaudaraan.
kakak-kakak kita, sepupu-sepupu kita, misanan kita, maka kita kewajibannya harus selalu menyambung persaudaraan dan selalu berbuat baik kepadanya. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, laisal wasilu bil mukafi, bukanlah orang yang menyambung tali persaudaraan itu adalah orang yang membalas kebaikan mereka. Yang jelas, kalau mereka berbuat baik kepada kita, selalu mereka memberikan hadiah kepada kita, selalu mereka menghubungi kita, selalu mereka datang ke rumah kita, kemudian kita membalasnya, ini bukan termasuk orang yang wasil, bukan orang yang menyambung tali persaudaraan. Yang dikatakan menyambung tali persaudaraan apabila mereka memutuskan persaudaraan, maka kitalah yang harus berusaha untuk menyambung tali persaudaraan. Memang sifat daripada jiwa itu selalu tidak suka kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Kapan kerabat kita, lebih-lebih orang lain, ketika mereka tidak berbuat baik terhadap diri kita, atau mencaci kita, atau menjelekkan kita, atau merendahkan kita, maka sifat dari jiwa kita yang mungkin kita dijelekkan atau dihina atau diremehkan, maka tidak suka terhadap mereka. Namun siapapun yang ingin selamat, siapapun yang ingin beruntung ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang mereka lakukan terhadap diri kita, maka tetap kewajiban kita harus menyambung kepada mereka. Jangan sampai gara-gara ego kita, karena nafsu kita, ketika mereka memutus tali hubungan, kemudian kita pun memutus persaudaraan. Maka kata Nabi Muhammad, la yadkhulul jannah qati'un, tidak bakal masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Maka kita kesampingkan ego kita, kita buang ego kita, kita pikirkan bagaimana nasib kita ketika kita memutus tali persaudaraan dengan kerabat-kerabat kita. Pernah suatu ketika Sayyiduna Abu Darda, tokoh sufi di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka terkenal orang yang zahid, mereka terkenal orang yang selalu ittisal, selalu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Suatu ketika didatangi oleh salah satu di antara sahabat Nabi Muhammad SAW. Orang ini meminta kepada Sayyidina Abu Darda agar diberikan nasihat oleh beliau, yang mana dengan nasihat tersebut harapannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepadanya. Dan nasihat ini tentunya untuk kita semua. Mudah-mudahan nasihat dari Sayyidina Abu Darda ini juga bisa memberikan manfaat kepada kita. Di antara nasihat beliau, yakni nasihat Sayyidina Abu Darda yang diminta oleh seseorang untuk memberikan nasihat, yang pertama, habillaha irdo, serahkan seluruh kehormatanmu, serahkan seluruh kemuliaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menyerahkan kehormatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia di dalam hatinya sudah tidak ada lagi kehormatan, tidak ada lagi kemuliaan. Maksudnya, kata Sayyidina Abu Darda, wa idza satama laka, apabila ada seseorang yang mencacimu, apabila ada seseorang yang menjelekkanmu, fakul, maka katakanlah bahwasanya kehormatanku, kemuliaanku aku sudah berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang terjadi terhadap dirinya, seandainya ada sepupunya, sepupu 2 kali, sesepupu 3 kali, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya,
yang menjelekkan dirinya, maka tidak ada satupun dari apa yang diutarakan oleh saudara ini masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Karena kehormatannya, kemuliaannya sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saudara yang mencaci maki terhadap saudaranya tadi, tetap saudara tadi selalu menyambung hubungan tali silaturahim dan selalu berbuat baik kepadanya, walaupun dia caci maki, walaupun dia jelekan, tetap yang dipandang bagaimana caranya selamat ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cacian makian tidak pengaruh kepada dirinya, sebab dia memberikan kehormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Abu Darda kepada orang yang meminta nasihat, wa'ud nafsaka minal maut, persiapkan dirimu untuk kematian. Kita semua bakal mati. Tidak ada satupun di antara kita pasti bakal mengalami kematian. Ketika seseorang bertanya kepada saya, wahai Abu Bakar, apakah engkau akan mengalami yang namanya kematian? Ya jelas, saya bakal mengalami yang namanya kematian. Sebab Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti bakal mengalami yang namanya kematian. Lau kanatid dunya tadumu liwahidin lakana sallallahu alaihi wasallam fi mukhallada. Seandainya dunia ini kekal untuk seseorang, maka yang berhak untuk kekal yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad yang menjadi sebab alam ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami kematian, apalagi kita bukan siapa-siapa, kita bukan nabi, bukan malaikat, maka wajib setiap yang bernyawa pasti bakal mengalami kematian. Ketika saya ditanyakan hal tersebut, saya katakan saya pasti bakal mengalami yang namanya kematian. Kemudian ketika ditanyakan untuk kedua kalinya, wahai Abu Bakar, apakah Anda sudah mempersiapkan diri dari kematian? Maka saya katakan belum mempersiapkan diri. Insya Allah jawaban ini apabila ditanyakan kepada setiap masing-masing satu pasti, ketika ditanyakan apakah sudah mempersiapkan diri dari kematian, belum mempersiapkan diri dari kematian. Harapan kita ya mudah-mudahan sedikit demi sedikit Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, inayah, sehingga memang benar-benar di benak kita, di hati kita selalu kita persiapkan untuk kematian, dengan tentunya mengerjakan seluruh perintah-perintah Muhammad SAW dan menjauhi seluruh apa-apa yang dilarang Nabi Muhammad SAW, dan membuang ego kita, membuang hawa nafsu kita untuk tidak membalas kejelekan orang lain dengan kejelekan. Ahsin ilaman asailaik, berbuat baiklah kalian kepada orang yang berbuat buruk kepada engkau, utama terhadap kerabat kita. Apabila kita berbuat buruk kepada kerabat kita, yang mana kerabat kita telah berbuat buruk terhadap kita, maka kita akan termasuk golongan orang yang memutus tali silaturahim, dan hal itu akan membahayakan terhadap kita, karena akibatnya yaitu akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ini ahli ibadah, ahli zikir, ahli membaca Quran. Ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga, di antara nasihat dari Sayyiduna Abu Darda, fa idza asata fastaghfirullah, apabila engkau telah berbuat keburukan, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun perbuatan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala,
berarti kita telah menyelewengkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan terhadap diri kita, tujuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita gunakan pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya agar kita menjadi orang-orang yang beruntung ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita seorang manusia, dan manusia punya sifat yang tidak pernah terlepas dari perbuatan maksiat. Dan sebaik-baiknya orang yang ketika dia terjerumus kepada perbuatan maksiat, yaitu bersegera untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika seseorang melakukan satu perbuatan maksiat, kewajibannya dia adalah bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Ayat ini merupakan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada salah satu nikmat Allah kita gunakan pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita yaitu bersegera untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Luqman Al-Hakim, beliau pernah berwasiat kepada anaknya, "Ya bunayya, idza aznabta dzamban fala tuakhir taubah." Wahai anakku, apabila engkau melakukan satu perbuatan dosa, fala tuakhir taubah, janganlah engkau menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mauta ya'ti baghdatan. Ingat, sesungguhnya kematian datangnya secara tiba-tiba, dan paling banyaknya cerita tangisan penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah, selalu memberikan kita inayah, sehingga kita selalu mempersiapkan diri untuk menjemput kematian kita dengan mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada salah satu nikmat Allah yang kita gunakan untuk maksud kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.